Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Bapak ingin bahas materi persiapan PAT Fisika kelas 10 dan diambil soalnya dari soal UN tahun 2019 yang menyangkut materi yang untuk persiapan PAT gitu. Nah, untuk babnya itu pertama dinamika gerak, yang kedua gravitasi, yang ketiga usaha dan energi, yang keempat impuls momentum, yang terakhir gerak harmonik sederhana. Nah, ini dari soal pertama. Jadi ada meja di atas lantai, di atas meja itu ada balok gitu. Nah, di ujung baloknya, di ujung mejanya ada katrol, dan baloknya ini dihubungkan dengan tali gitu. Di ujung tali satu lagi ada balok bentuknya segitiga ya. Nah, pertama itu untuk soal seperti ini, gambarkan dulu diagram gaya yang ada di gambar ini gitu. Gaya apa aja yang ada berlaku di soal ini gitu kan. Nah, karena ini benda, setiap benda itu kan pasti punya gaya berat. Jadi gaya berat, karena ini benda A, jadi disebutnya benda A gitu. Kalau yang ini benda B, berarti WB. Arahnya kalau gaya berat selalu ke pusat bumi gitu. Kemudian karena ini tegangan tali itu sifatnya menjauhi dari benda arah panahnya. Nah, ini tegangan tali gitu. Ini juga tegangan talinya ada selalu menjauhi benda, dari benda ini ke arah bawah, dari benda ini ke arah atas gitu. Nah, nilai tegangan tali ini sama gitu. Itu akan sama karena katrolnya ini tidak dihitung gitu, tidak diperhitungkan, diabaikan gitu. Dan ini mejanya dikatakan di soal licin. Karena ini licin berarti gesekannya nggak ada gitu kan. Nah, terus percepatannya ke arah mana? Karena ini di bidang datar, ini bakal bergerak dari katrol ke arah bawah ya. Jadi pergerakannya ke arah sini dengan percepatan sekian gitu kan. Nah, yang dicari percepatannya berapa? Nah, untuk menjawab soal ini, tadi diagram gaya sudah dibuat. Jadi langkah pertama diagram gaya sudah dibuat. Kemudian masuk rumus hukum Newton. Hukum Newton, karena ini ada percepatan, masuk rumus yang Newton kedua, yaitu sigma gaya M kali A gitu. Nah, sigma gaya berlaku yang selintasan sama gerak, ini saling habis jadi nggak diambil, ini saling habis jadi nggak diambil, tinggal ini gitu. Kalau ini nggak diambil karena lintasannya ke arah sini, sedangkan gaya ini ke arah bawah, jadi nggak segaris, tidak satu rute gitu. Jadi yang diambil T ini dengan WB, tapi karena T ini saling habis, kiri kanan kan, ini juga saling habis atas bawah, jadi diambil cuma WB gitu. Sama dengan M kali A. Nah, masanya ini gabungan, berarti gabungan di A dengan B gitu. Berarti massa A tambah massa B dikali percepatan WB nya, massa di B dikali gravitasi. Berarti kalau dicari percepatannya, ini dibagi ini, karena ini kali, kalau ini pindah harus dibagi, lawannya kali bagi ya. Berarti ini massa di B kali gravitasi dibagi massa di A tambah massa di B gitu. Iya, massa di B. Jadi ini massa di B dikali gravitasi. Nah, ini tidak ada yang dicoret ya, karena di bawahnya penjumlahan, jadi nggak boleh dicoret gitu. Jadi jawabannya ini percepatannya. Nah, untuk nomor berikutnya, satelit Helios Helios 1 dan Helios 2 mengorbit bumi dengan perbandingan jari-jari orbitnya 4:9. Berarti ada perbandingan jari-jari R1 banding R2 sama dengan 4:9, serta perbandingan massanya, ada perbandingan massa M1 banding M2 4:9 juga. Jika lintasan orbit satelit melingkar, perbandingan periode yang dicari, berarti T1 banding T2 sama dengan berapa gitu. Nah, ini ada jari-jari dengan periode, berarti bisa pakai rumus Kepler ketiga, hukum Kepler ketiga, yang katanya periode berbanding dengan jari-jari gitu, sebanding dengan jari-jari. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini R1, ini R2. Kalau periode pangkat 2, kalau jari-jari pangkat 3 gitu.
Nah untuk perhitungannya T1 ini dicari banding T2, jadi tetap ya T1 banding T2, karena ini pangkat 2 boleh disatukan gitu. R1 nya di sini 4/9 karena ini R2 9 pangkat 3 gitu, jadi bisa disatukan. Nah untuk perhitungan mudahnya ini pangkat 2 nya dihitung belakangan, tapi yang ini dipanjangkan aja, jadi T1 per T2 sama dengan 4/3, artinya 4 kali 4 kali 4 9/3, artinya 9 kali 9 kali 9. Nah karena ini pangkat 2 pindah jadi akar gitu. Nah kalau di akar ini masing-masing boleh karena ada bentuk kali, jadi kalau di akar ini 2 kali 2 kali 2 gitu, bawahnya 3 kali 3 kali 3 gitu. Nah kalau digabungkan 2 kali 2 4 kali 2 8, jadi 8 per 3 kali 3 kali 3 27, jadi 8 banding 27, itu jawabannya. Nah soal berikutnya ini ada gambar menunjukkan seorang ibu mendorong kereta belanja di atas bidang datar licin ya, berarti gerakannya itu akan konstan gitu, gerak GLB gitu, jadi geraknya GLB. Kalau GLB itu kan rumusannya kecepatan tetap gitu, dan rumus cuma satu macam, jarak sama dengan kecepatan kali waktu gitu. Kemudian dengan gaya dorong keretanya dan gaya F sehingga berjalan dalam waktu T gitu. Jadi ada F, ada T, tabel berikut ada tentang massa, jadi ada masanya berdasarkan tabel di atas, maka urutan data yang menghasilkan usaha mulai dari terkecil, jadi urutan dari usaha gitu. Nah jawabnya ini kan untuk rumus usaha gaya kali berpindah. Nah untuk gayanya disitu tetap F karena ada. Kalau untuk berpindahnya di sini pakai V kali T gitu, V kali T. Berarti tinggal angka gaya kali kecepatan kali waktu. Berarti untuk angka massanya tidak dipakai. Jadi karena rumusnya ini hanya perlu gaya, kecepatan dengan waktu, sedangkan di tabelnya ada gaya dengan waktu, itu tinggal dikali gitu. Nah kalau untuk data pertama, kalau dikali gaya dengan waktu 25 kali 4 100 ya, ini 100. Kalau yang kedua 30 kali 2 60, yang ketiga 20 kali 10 200 gitu, yang keempat 10 kali 5 50. Nah kalau dari yang terkecil, jadi diurutkan dari terkecil ke besar ya, dari terkecil berarti 4 gitu kan, baru yang kedua, kemudian 1, terakhir 3. Nah ini jawabannya. Kemudian nomor berikutnya, sebuah bola pejal dengan massa 4 kg terletak di ujung lemari. Oh ini gambar lemari katanya, anggap ini potongan lemarinya. Bendanya itu di atas sebuah bola pejal dengan massa 4 kg terletak di ujung lemari, kemudian didorong gitu mendatar sehingga kecepatannya 2 pada saat lepas. Jadi pas didorong kecepatan meluncur ke bawah itu V-nya 2 meter per sekon gitu. Dengan masanya diketahui 4 kg dengan tinggi lemarinya 2 meter. Dan pas di titik ini, awal titik A dikatakan titik A, ini titik B yang dicari gitu. Titik B ke tanah setinggi 1 meter dan nilai G nya 10. Pertanyaannya, energi mekanik pada saat benda berada pada ketinggian 1 meter, berarti pada ketinggian B gitu. Nah untuk energi mekanik, jadi jawabnya energi mekanik itu kan sifatnya tetap dimanapun dia berada gitu kan. Jadi di titik A, di tempat A dengan di B sama gitu, jadi tetap. Nah untuk energi mekanik rumusnya EP tambah EK, jadi gabungan dari energi potensial dengan energi kinetik. Energi mekanik di B karena dicari tetap, jadi jangan diubah menjadi EP tambah EK gitu, karena mau dicari kan. Nah EP nya M kali G kali H ya, M kali G kali H, EK nya setengah kali M kali V pangkat 2 gitu. Nah ini kalau diganti angkanya, energi mekaniknya sama dengan M kali G kali H, masanya 4, jadi 4 kali G 10, hanya setinggi 2 ditambah setengah kali masanya tadi 4
kali kecepatannya di sini 2 ya, pangkat 2, jadi 4 ya, pangkat 2 pangkat 2. Berarti kalau digabung 8 kali 10 80, ini coret jadi 2 kali 4 8, jadi 88 gitu. Jadi jawabannya 88 joule ya. Nah, untuk soal berikutnya ada benda yang satu besar bermassa 2M gitu, dikatakan seperti itu. Kemudian massa yang kecilnya 1M, ini saling bertumbukan, tabrakan gitu kan, saling tabrakan, dan sifat tabrakannya, sifat tumbukannya tidak lenting sama sekali, gitu. Nah, apa artinya tidak lenting sama sekali? Itu setelah tabrakan bendanya itu bergerak bareng-bareng gitu. Jadi setelah tabrakan ini bergeraknya bersama-sama. Berarti kecepatan setelah tumbukan berarti V aksen gitu kan, di benda pertama dengan di benda kedua akan nilai sama, misalkan V aksen gitu. Jadi kecepatan benda setelah tumbukan disebutnya V1 aksen dengan V2 aksen, nilainya akan sama. Itu arti tidak lenting sama sekali. Nah, sifat dari tidak lenting sama sekali, nilai E ini sama dengan 0. Nilai E itu koefisien restitusi, berarti yang poin 1 itu benar ya. Jadi poin 1 benar. Jumlah momentumnya itu kalau yang jenis kelentingan ada 3, semuanya berlaku hukum kekal momentum. Ini disebutnya lenting sempurna, yang kedua lenting sebagian, yang ketiga tidak lenting sama sekali. Ketiga-tiganya berlaku rumus hukum kekal momentum. Artinya momentum yang sebelum dijumlahkan sebelum tabrakan sama dengan sesudah tabrakan, sesudah tumbukan gitu. Berarti yang poin 2 betul gitu. Jadi yang betul 1 dan 2. Nah, untuk soal terakhir, ini ada susunan pegas. Jadi ada 4 gambar. Kita harus menghitung kuadrat tiap pegas adalah berapa masing-masing. Dan tiap gambar nilai pegas masing-masingnya K. Jadi angka pegasnya sama K. Dicari total dari K-nya berapa tiap gambar gitu kan. Nah, untuk gambar pertama ini ada susunan, ada seri, ada paralel ya. Gitu. Ada seri dengan paralel. Itu gambar yang pertama. Seperti ini. Jadi ini nilainya K, yang ini K, yang ini K, yang ini K gitu. Nilai kuadrat pegasnya. Nah, kalau ini K, kemudian ini hubungan seri. Kalau seri tinggal kita buat 1 per dari masing-masing. 1 per K tambah 1 per K. Itu kalau seri. Kalau dijumlah jadi 2 per K. Kemudian dibalik jadi K per 2 gitu. Nah, kemudian di paralel antara ini, hasil ini dengan ini. Kalau di paralel ditambah, berarti yang K ditambah K per 2 ditambah K gitu kan. 1 tambah setengah artinya ini kan. 1 tambah setengah tambah 1 jadi 2,5 ya. 2,5 K gitu. 2,5 K. Nah, untuk gambar yang kedua, untuk gambar kedua ini K, ini K, ini K. Berarti yang digabung ini dulu ya. Ini jadi sama seperti tadi hitungannya. Berarti K per 2 ya. K per 2. Kemudian K per 2 dengan ini di paralel, berarti jadi ditambah. Jadi K per 2 ditambah K. Gitu. 1 tambah setengah, 1,5 K. Atau 3 per 2 ya. 3 per 2 K gitu. Nah, digabung nanti sama ini hubungannya seri. Gitu. Kalau seri dibuat 1 per ya. Jadi 1 per K ditambah 1 per ini. Berarti kalau 1 per ini dibalik. Jadi 2 per 3 ya. Jadi 2 per 3K. Nah, berapa jumlahnya? Kalau dipenyebutnya 3K gitu kan. 3K bagi K 1, 3K bagi K 3, 3 kali 1 3 ya. Gitu. 3K bagi 3K 1 kali 2 2. Jadi hasilnya 5 per 3K. 5 per 3K. Gitu. Berarti kalau dibalik 3K per 5 gitu. 3K per 5 atau 3 per 5K seperti itu. Terus gambar yang ketiga itu gambarnya ini langsung aja ya. Ini untuk yang ketiga, ini yang ke-1, ini yang kedua,
Jadi biar lebih cepat penggambarannya. Itu yang pertama, yang atas itu di paralel. Kalau paralel ditambah, jadi K tambah K tambah K, jadi 3K gitu. Nah kemudian digabung dengan yang bawah di seri, berarti 1/3K ditambah 1/K gitu. Menyebutnya 3K, 3K bagi 3K 1, ini jadi 3 ya. Tambah 3, 4, jadi 4/3K. Kalau dibalik berarti 3/4K gitu, 3/4K. Nah yang terakhir, yang keempat, itu gambar yang atas di paralel, berarti K tambah K, yang bawah di paralel juga, K tambah K gitu kan, K tambah K, jadi hasilnya 2K. Kemudian 2K dengan 2K ini di seri, berarti di 1/2K tambah 1/2K gitu. Karena penyebabnya sama, tinggal jumlah atasnya jadi 2 ya, 1 tambah 1 2, jadi 2/2K. Berarti kalau dibalik, ini kan 2 coret, jadi hasilnya K ya. Jadi hasil ini K. Nah karena diurutkan dari yang besar ke kecil, dari yang besar ini 2,5, ini 3/4, ini 3/5, ini 1, berarti yang terbesar dari yang besar ke kecil. Nah, jadi nomor 1 gitu. Setelah itu 1K, gambar 4 gitu. 3/4 dengan 3/5, mana yang terbesar? Ini 0,75, 0,6 ya, 3/4, berarti gambar 3. Setelah itu terakhir gambar 2. Jadi jawabannya 1, 4, 3, 2, dari besar ke kecil. Seperti itu. Alhamdulillah.